Shalom teman-teman Inside Grace yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini bertemu lagi, kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Mazmur pasalnya yang ketiga. Nah, saudara, kalau kita melihat dari Mazmur ini, maka kita akan mendapatkan pelajaran yang berharga untuk kita menjalani hidup kita hari-hari ini berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, tema kebenaran firman Tuhan hari ini adalah saat persoalan datang, Tuhanlah satu-satunya pertolongan kita. Nah, kita akan melihat dari Mazmur pasal yang ketiga ini, apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Yang pertama, coba kita lihat di dalam ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Nah, Mazmur pasal 3 ini memberikan satu penjelasan yang sangat jelas kenapa Mazmur ini muncul. Nah, tadi dikatakan adalah Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Nah, Mazmur ini muncul ketika Daud mau digulingkan oleh anaknya Absalom. Absalom mau mengambil tahta daripada Daud. Ini bisa kita lihat di 1 Samuel pasalnya yang ke-15 dan sampai yang ke-17. Nah, di situ bisa kita lihat peristiwa itu. Nah, dari peristiwa itulah kemudian muncul Mazmur pasal yang ketiga ini. Nah, kita melihat di Mazmur pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ketiga ini, Daud memberikan satu pelajaran yang penting bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pelajaran apa itu? Bahwa Daud mau mengatakan kepada kita semua bahwa persoalan, penderitaan, kesulitan itu nyata adanya. Jadi, baik itu persoalan, baik itu kesulitan, atau apapun yang kita namakan, itu adalah sesuatu yang nyata. Nah, bukan sesuatu yang ketika kita percaya kepada Tuhan, maka tidak ada persoalan, tidak ada yang namanya kesulitan di dalam kehidupan kita. Enggak. Tapi Daud memberikan satu pelajaran, meskipun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak akan lepas dari namanya persoalan di dalam kehidupannya. Nah, apa yang kita bisa lihat di sini? Yang pertama, yang jelas bahwa semua orang pasti mengalami persoalan di dalam hidupnya. Siapapun dia, selagi dia masih hidup, pasti mengalami persoalan. Yang kedua, bahwa tadi dikatakan banyak lawanku. Daud katakan, bahkan kata ini diulangi 3 kali, banyak. Nah, ini pun menjadi satu hal yang kita perlu ketahui, perlu kita pahami bahwa kita hidup di dalam dunia ini memang akan selalu bertemu dengan persoalan, permasalahan, ujian, dan lain sebagainya. Bahkan kita mungkin berkata, persoalanku yang satu belum selesai, ada lagi persoalan yang lain. Nah, persoalan kedua muncul, belum selesai, muncul lagi persoalan yang ketiga, begitu terus menerus. Nah, itulah kehidupan. Itulah yang tidak bisa kita pungkiri terjadi di dalam
kehidupan kita. Nah, yang ketiga yang mau disampaikan di sini bahwa orang ketika mengalami satu pergumulan, ketika mengalami satu persoalan, bahkan ketika dia ada di titik paling terendah di dalam kehidupannya, kadang dari persoalan yang dia hadapi, muncul orang-orang yang justru mau menjatuhkan dia. Muncul orang-orang yang seharusnya mendukung, tetapi ketika dia ada di persoalan yang berat, orang itu justru menjatuhkan dia. Nah, sama seperti tadi apa yang dikatakan oleh Daud, dikatakan ayat yang ketiga tadi, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Nah, kalau kita pikir justru seharusnya pada saat Daud mengalami masa-masa yang sukar seperti itu, orang-orang di sekitar dia memberi kekuatan kepada dia, memberikan pengharapan bagi dia, memberikan penghiburan bagi dia. Supaya apa? Supaya dia tetap kuat di dalam menjalani hidupnya. Nah, sama dengan kita di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kadang kita sudah mengalami satu persoalan yang berat di dalam hidup kita. Kadang kita sudah ada di titik paling rendah di dalam kehidupan kita. Tapi ketika itu juga muncul orang-orang yang kemudian menghakimi kita. Ada yang bilang, kamu punya masalah karena kamu kurang iman. Ada yang berkata, kamu punya masalah karena kamu banyak dosa dan lain sebagainya. Nah, ini terjadi realita yang kita bisa alami di dalam kehidupan kita. Nah, ini pelajaran yang pertama yang mau dikatakan di dalam Mazmur pasal yang kedua ini. Nah, pelajaran yang kedua dari apa yang ditulis oleh Daud adalah ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Dikatakan demikian. Tetapi engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Nah, ini yang kedua, pelajaran yang kedua. Persoalan itu memang nyata. Persoalan, permasalahan itu memang ada. Tetapi fokus kita kepada siapa? Nah, ini yang kedua yang harus kita tanam di dalam kehidupan kita. Persoalan kita itu pasti. Kesusahan yang kita hadapi itu pasti. Tapi kita harus keluar. Bukan lagi fokus kepada persoalan permasalahan kita. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus bisa mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Sama seperti yang Daud tadi katakan. Dia katakan di dalam ayatnya yang ke-4 tadi dikatakan. Tetapi engkau Tuhan. Ini peralihan. Fokusnya bukan lagi ke permasalahan, tapi kepada Tuhan. Dia berkata, tetapi engkau Tuhan. Jadi kita pun harus belajar seperti ini, saudara. Ketika persoalan itu datang, jangan fokus kepada persoalan kita. Ketika tekanan itu datang, jangan fokus kepada tekanan itu sendiri. Ketika kita dalam kesusahan, kesulitan, jangan fokus kepada kesusahan, kesulitan itu. Kita harus mengalihkan fokus kita kepada Tuhan yang kita percayai. Nah, dan ketika kita mengalihkan fokus kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana Allah itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah itu memiliki satu rencana mengizinkan semua itu terjadi
dengan satu karya yang mulia. Nah, sama seperti Daud. Ketika dia fokusnya kepada Tuhan, maka dia melihat Allah itu luar biasa. Nah, di dalam ayatnya yang keempat itu dikatakan tadi bahwa tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Nah, ini yang pertama. Ketika dia lihat kepada Tuhan, fokusnya kepada Tuhan, maka dia melihat Tuhan itu sebagai perisai di dalam kehidupannya. Artinya apa? Artinya Tuhan itu pelindung yang utuh, pelindung yang sempurna di dalam kehidupannya. Meskipun kadang ketika kita mengalami satu persoalan, satu permasalahan, kita kadang merasa Tuhan itu terasa jauh dari kita. Tuhan itu terasa ketika kita berseru, Tuhan itu tidak ada jawaban untuk doa-doa kita. Tetapi lihat apa yang dikatakan oleh Daud. Tuhan itu perisai. Artinya apa? Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun di dalam kesulitan yang terbesar pun sekali di dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang dia lihat Allah itu sebagai apa? Sebagai kemuliaan. Dikatakan tadi dalam ayatnya yang keempat itu. Daud melihat Allah itu sebagai kemuliaan. Kalau tadi dikatakan orang-orang mencela Daud. Kalau tadi dikatakan ayat yang ketiga itu orang itu mencoba untuk apa? Untuk tidak membuat Daud itu merasa berharga di dalam dirinya. Bahkan orang mengatakan tidak ada pertolongan bagimu. Tetapi ketika dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, Tuhan itulah yang memberikan atau sumber harga diri kita. Jadi, Daud mau mengatakan begini. Firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita begini. Bahwa harga diri kita bukan ditentukan dari apa kata orang lain. Berharga tidaknya kita sebagai pribadi itu bukan ditentukan dari kata orang, tetapi ditentukan oleh apa kata Tuhan. Ketika orang lain mengatakan engkau tidak berharga, ketika orang mengatakan tidak ada pertolongan bagimu, tetapi kalau Tuhan mengatakan engkau berharga, engkau layak mendapat pertolongan, maka itulah yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Daud melihat Allah itu sebagai apa? Dikatakan sebagai yang mengangkat kepalanya. Tadi dikatakan ayat yang keempat itu. Allah itu bagi dia yang mengangkat kepalanya. Artinya apa? Memulihkan. Memulihkan kehidupan Daud. Dan memberi pengharapan yang sungguh-sungguh, yang benar-benar bahwa itu akan terjadi di dalam kehidupannya. Jadi mari hari-hari ini, seberapapun persoalan yang kita hadapi, bagaimanapun keadaan yang kita jalani hari-hari ini, biarlah kita bisa berkata seperti Daud, tetapi Engkau Tuhan. Artinya apa? Kita lihat kepada Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan. Nah, pelajaran selanjutnya, pelajaran yang ketiga yang bisa kita lihat dari Mazmur pasal yang ketiga ini, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Dikatakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Nah, pelajaran yang selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana Daud itu bisa memiliki damai di tengah ancaman atau persoalan yang dia sedang hadapi. Persoalannya berat. Persoalannya itu besar.
Yang menjadi musuhnya itu adalah anaknya sendiri. Ketika anaknya mau mengambil tahtanya, ketika anaknya mau membunuh dia, maka itu adalah satu persoalan yang besar buat Daud. Tetapi ketika tadi dikatakan dia mengalihkan pandangannya kepada Tuhan, maka di tengah-tengah persoalan itu dia memiliki damai sejahtera. Tadi dikatakan dengan kata-kata, aku membaringkan diri lalu tidur. Ini yang luar biasa. Kita pun sebagai orang yang percaya harus belajar. Ketika persoalan itu datang, maka damai sejahtera Allah itu harus tetap ada di dalam kehidupan kita. Kalau ketika persoalan datang, damai sejahtera tidak ada, maka habislah hidup kita. Pengharapan kita akan hilang. Kita pasti akan kalah dari persoalan yang kita hadapi. Nah, bukan hanya dikatakan aku membaringkan diri lalu tidur. Bahkan Daud mengatakan Tuhan menopang. Artinya berbicara mengenai pemeliharaan Tuhan yang terus menerus. Itulah Allah kita. Ketika Allah itu berkata, ku menyertai engkau, maka itu berarti seterusnya. Ketika Tuhan itu mengatakan, ku memelihara engkau, maka pemeliharaannya itu sempurna di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang Daud tahu. Sehingga apa? Sehingga damai sejahtera Allah itu tetap memelihara hidupnya. Meskipun dia sedang mengalami satu persoalan yang berat. Nah, dan hanya orang yang mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh yang bisa memiliki damai sejahtera di tengah-tengah persoalan atau bahkan ancaman di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Perhatikan kata-kata ini. Yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kenapa orang yang hanya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan yang bisa memiliki damai sejahtera di saat dia mengalami persoalan? Karena damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Artinya apa? Damai sejahtera kita itu tidak dipengaruhi oleh keadaan yang ada di sekitar kita. Damai sejahtera kita itu bukan bersumber dari apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi damai sejahtera kita itu datangnya daripada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga damai sejahtera itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Sehingga apa? Kita tetap bisa berdiri kuat, memandang kepada Tuhan di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi. Nah, ini yang pelajaran yang ketiga yang bisa kita dapatkan, bahwa damai sejahtera Allah itu bisa memelihara hidup kita di tengah-tengah persoalan yang sedang kita hadapi. Pelajaran yang terakhir, yang keempat, yang bisa kita pelajari dari Mazmur pasal yang ketiga ini adalah ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 dikatakan, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Nah, yang keempat yang bisa kita dapat pelajaran di sini, bahwa kita harus bisa atau selalu
harus menaikkan doa permohonan kepada Tuhan untuk kita bisa kuat di dalam menjalani permasalahan, persoalan. Untuk apa? Untuk kita bisa mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Jadi, kenapa kita diajar untuk berdoa, memohon kepada Tuhan? Karena ketika kita berdoa, memohon pertolongan dari Tuhan, berarti kita sedang memberikan Tuhan bekerja untuk membela hidup kita. Nah, ini perlu kita sungguh-sungguh mengerti kenapa kita perlu menaikkan doa permohonan kepada Tuhan. Meskipun berat, ketika persoalan itu datang, kadang mungkin untuk berdoa pun bagi kita itu susah. Tapi kita harus belajar untuk menaikkan doa permohonan kita kepada Tuhan. Karena pada saat kita berdoa, menaikkan permohonan kita kepada Tuhan, di situ waktunya kita menyerahkan Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya di dalam persoalan yang kita hadapi. Nah, kalau Tuhan yang sudah ambil alih, kalau Tuhan yang sudah membela di dalam persoalan kita, maka itu hasilnya pasti luar biasa. Kenapa? Di dalam Roma 8 ayat yang ke-31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, Roma menulis dengan sangat luar biasa. Jika Allah di pihak kita, siapakah bisa melawan kita? Jawabannya pasti tidak ada. Ketika Allah yang membela, ketika Allah yang bekerja di dalam persoalan kita, maka Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jadi tadi kita sudah lihat bahwa dikatakan kata bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Ini berbicara mengenai apa? Daud mau menegaskan bahwa kemenangan, pertolongan itu berasal daripada Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan. Nah, jadi biarlah hari ini kita belajar dari apa yang ditulis oleh Daud dari Mazmur pasalnya yang ke-3 ini. Kalau kita tetap mau berharap kepada Tuhan, kalau kita mau tetap melihat kepada Tuhan, yakin dan percayalah ada pertolongan, ada jalan keluar, ada kekuatan yang kita akan dapati di dalam kehidupan kita. Nah, sekali lagi hari ini, ayo kita sama-sama tetap kuat di dalam Tuhan, tetap maju di dalam Tuhan. Seberat apapun persoalan kita, lihat, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan ada jawaban dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Mari kita berkata seperti Daud katakan, tetapi Engkau Tuhan. Jadi ketika kita katakan itu berarti Tuhan yang ambil alih. Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Ini kebenaran firman yang kita pelajari pada hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari ke depan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.